Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sesuai dengan kondisi masing-masing ya. Oke, baik, pada materi kali ini kita akan membahas tentang struktur kontrol bagian if else ya. Struktur kontrol atau kondisi percabangan. Nah, kali ini bagian if else ya. Nah, ini percabangan ini atau sering juga disebut dengan istilah decision making, yang mana memungkinkan aplikasi untuk memeriksa isi suatu variabel. Nah, jadi memeriksa isi suatu variabel atau hasil perhitungan ekspresi. Nanti hasilnya diambil dari tindakan yang sesuai. Nah, gimana contohnya nanti kita lihat. Oke, silahkan buat file baru, kemudian beri nama if else.php ekstensinya. Ini seperti ini ya. Oke, kita akan coba berikan contoh. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tipe data, operator, variabel, beserta array ya, kita sudah bahas. Nah, kali ini kita akan coba tetap menggunakan variabel, operator, dan juga tipe data ya. Oke, diketahui variabel kita buat saja usia sama dengan 5. Ini kondisinya, struktur kondisinya ada if, kemudian dalam kurung kondisinya jika variabel usia dengan operator perbandingan sama dengan 10, maka ini statementnya, maka kita tulis kategori anak balita. Selain itu else tidak termasuk kategori balita. Nah, jadi pada kasus ini fungsi atau perintah dari if else akan menampilkan statement pada outputnya berupa keterangan seperti ini, kategori anak balita dan tidak termasuk kategori balita. Nah, keterangan seperti ini akan ditampilkan pada screen atau layar output sebagai output jika kondisi variabel usia sama dengan 10. Nah, maka secara tidak langsung variabel usia menyimpan nilai 5, maka ini dianggap secara konsepnya ini menjadi 5. Maka dibandingkan kalau ini sama dengan 10, maka akan keluar yang pernyataan pertama. Ternyata tidak sama, maka yang keluar adalah pernyataan yang kedua. Nah, itu contoh penggunaan if else ya. Ini saya kembalikan variabel usia 5. Jadi nanti di dalam program ini bisa digunakan misalnya contoh dalam sistem informasi akademik yang mana ada nilai 80, grade-nya adalah A misalnya, dan seterusnya ya. Jadi dalam program tersebut dibaca variabelnya menyimpan nilai 80 sampai dengan 100. Jika dicocokkan maka akan keluar hasilnya seperti itu. Nah, ini coba kita tampilkan outputnya. Oke, silakan dibuka browsernya. Else. Sorry, masih ada kesalahan di Windows 12. Titik komanya tidak ada ya. Oke, saya rasa ini sudah berhasil ya. Nah,
tidak termasuk kategori balita ya. Jadi yang tampil adalah sebagai output adalah tidak termasuk kategori balita. Artinya kondisi yang kedua. Kenapa kondisi yang kedua? Karena statementnya tidak sesuai ya. Nah, dibaca tidak sesuai. Nah, ini. Misalnya nilai variabel 5 di sini 10, jadi artinya tidak sama, maka yang tampil yang ini. Ya. Jika kondisinya sama nantinya ketika kita tulis ini menjadi 5. Maka hasilnya coba kita refresh. Nah, ini kategori anak balita. Oke ya. Nah, itu untuk struktur kontrol bagian if else. Oke, untuk contoh lain misalnya kita contohkan. Ini saya sambung saja di bawah. Ini saya kasih batas BR dan AR sebagai garis. Judul, lalu contoh penggunaan switch, if else masih ya, if else tentang cuaca ya. Ini kasus cuaca misal ya. Oke, kita ambil variabelnya, kita simpan sebagai variabel cuaca dengan nilai stringnya kita buat panas. Kemudian kita ketikkan kondisinya. Jika variabel cuaca sama dengan nilainya, ini kita buat mendung, maka jadi kalau dia panas, statement yang pertama harusnya ini statement yang benar. Saya pergi kuliah. Jika kondisi cuaca sama dengan hujan, maka saya tidak pergi kuliah. Nah, ini artinya terdiri dari lebih dari satu kondisi ya. Nah, jika kondisi cuacanya mendung, ekonya, statementnya, saya akan tetap pergi kuliah. Nah, yang terakhir, kondisi terakhir selain itu, selain ketiganya, artinya statementnya ketiga-tiganya tidak ada yang sesuai dengan yang di atas ini, maka akan dikasih pilihan yang terakhir, Eko saya bingung, nah gitu, kuliah atau tidak. Nah, seperti ini ya. Jadi cara bacanya, dalam variabel cuaca ini disimpan nilai benarnya adalah panas. Maka dalam kondisi ini akan dia tampilkan sesuai dengan nilai variabelnya. Nah, pada saat statement yang pertama, kondisi cuacanya ternyata mendung, berarti panas ini tidak sama dengan mendung, sehingga ini tereliminasi, tidak ditampilkan. Sorry, ini ada kesalahan, ini harusnya panas ya. Nah, seperti ini. Jika kondisi variabel cuaca sama dengan mendung, jadi kalau ini mendung, maka ini akan pergi. Statement ini yang tampil. Nah, ternyata di sini kondisinya adalah panas, maka panas ini tidak sama dengan mendung, maka ini tereliminasi, tidak ditampilkan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kondisi yang kedua, ternyata kondisi yang kedua adalah hujan, ternyata tidak sama juga dengan nilai variabelnya, maka ini dilewatkan statementnya. Dan yang terakhir ini,
kondisinya ternyata sama, maka statement ini yang akan ditampilkan pada output. Ya, ini juga tidak akan tampil. Nah, ini yang benar. Nah, seandainya ini saya ganti, saya buat jadi salju misalnya, maka dari ketiga kondisi tersebut ini tidak ada yang benar dengan ini, maka yang diambil solusi terakhir adalah ini, statement yang benar. Karena ketiga-tiganya tidak. Nah, ini saya kembalikan lagi, kita coba tampilkan pada browser. Seharusnya yang tampil adalah ini. Kita coba lihat. Contoh mulai file kasus cuaca. Saya akan tetap pergi kuliah. Oke. Nah, itu untuk contoh penggunaan files. Jadi kalau kita mau pakai bisa saja nanti kita terapkan pada kasus-kasus lainnya. Jadi kalau kita mau menampilkan apa dengan banyak kondisi, maka itu yang kita pakai bisa menggunakan struktur kontrol. Mau pakai if else atau switch case juga bisa. Oke, itu untuk if else. Sekarang kita buat file baru lagi. Dan saya buat file baru namanya switch case. Switch case saya buat switch gini aja .php. Ya, ini kita buatkan HTML-nya. Switch case ini tetap contoh dari struktur kontrol penggunaan switch case. Nah, di sini saya contohkan urutan dari hari. Urutan hari. Saya kasih nama variabelnya urutan hari. Kita buat urutan harinya 4 ya. Jadi urutan hari yang keempat tersebut. Nah, penggunaan switch case-nya ini kita buat dulu statementnya echo hari ini adalah hari titik 2. Seperti ini. Hari ini adalah hari titik 2. Nah, kita akan pilih menggunakan switch case. Kondisi switch case-nya. Sini dibaca urutan hari. Ya, switch-nya di sini adalah yang menentukan pola kondisinya, yang mengubah-ubah kondisinya. Yang ini yang dipanggil, berarti ini secara tidak langsung nilainya adalah 4. Case-nya ini kondisinya. Jika kondisinya 1, maka hari ini adalah hari Minggu. Oke, diakhiri dengan break, artinya berhenti dalam statement yang pertama. Kemudian akan dilanjutkan dengan statement kedua jika ada. Case 2. Si echo Senin. Jadi hari kedua adalah hari Senin. Break. Nah, kalau mau cepat, ini kita copy paste saja. Seperti ini. Kita dibuang. Ini jadi 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 hari ya. Senin, Selasa, Rabu, kemudian Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, kalau misalnya kurang rapi, di editor kita bisa merapikan secara otomatis. Tinggal diseleksi semua, Ctrl A, kemudian Ctrl Shift P, ketikkan saja Raiden. Nah, seperti ini biar kelihatan rapi ya. Nah, di sini dia untuk merapikan.
Oke, nah ini sudah selesai hasilnya. Nah, jadi cara membacanya adalah variabel urutan hari ini nilainya adalah 4. Maka akan dicocokkan di switch pada kondisi switch ini, dia baca kondisinya. Jika kondisi pertama ini adalah nilainya 1, maka yang keluar hari Minggu. Ternyata ini nilai 4, ini nilai 1 berbeda, maka ini tidak akan ditampilkan. Maka dia cari yang nilainya sama dengan 4. Maka yang tampil pada output adalah hari Rabu. Nah, yang terakhir ada default. Ini default adalah ketika kondisi tidak ada yang sama dengan yang di atas ini, seperti yang di if else tadi. Jika kondisi tidak ada yang sama dengan yang di atas, maka statement terakhir adalah yang ditampilkan. Ini juga sama, maka statement yang terakhir adalah statement defaultnya. Nah, untuk statement default ini kita beri aja tidak ada hari yang dimaksud. Oke, kalau sudah, kita coba proses yang kita tampilkan di browser. Ini tadi saya ganti dulu switch. Nah, ini ya, hari ini adalah hari Rabu. Kalau misalnya kita ganti nilainya menjadi 7 misal, maka yang keluar harusnya Sabtu ya. Oke. Nah, itu contoh dari penggunaan struktur kontrol, if else, dan switch case. Nah, ini kemana aja bisa digunakan, tergantung dengan logika berpikir kita. Tentunya kalau ada kasus yang banyak kondisi, harusnya bisa dipakai. Nah, sebagai contoh kita contohkan pada kasus tampilan web dinamis. Cukup dengan satu tampilan, linknya kita coba. Saya hapus dulu. Nah, seperti ini. Kita coba silakan buka di file index.php. Oke, nah ini saya coba kasih menu home. Ini kita kasih link. Ini home-nya index.php. Kemudian saya mau coba di sini materi tentang tipe data. Ini materi tentang array, if else, ini switch case. Tipe data akan memanggil file tipe data. Array akan memanggil sesuai dengan namanya array.php. Index akan memanggil ini, if else akan memanggil if else sesuai dengan namanya. Dan switch. Oke, nah ini tujuannya ya. Saya akan coba buat tampilan halaman sebuah website yang sifatnya dinamis. Cukup satu tampilan saja, kemudian nanti akan dipanggil kontennya. Nah, ini saya contohkan kita pada file index. Saya buat link seperti ini ya. Saya akan coba jalankan indeksnya ya, ini kita akses indeksnya. Nah, ini adalah indeksnya, home, tipe data. Ketika saya klik tipe data, maka dia akan dialihkan ke bagian file tipe data, back. Array juga sama, kemudian if else juga, switch case juga dialihkan ke file sesuai dengan tujuan atau nama filenya ya. Nah, sebenarnya kita cukup pada index, nanti kontennya tampil di bawah. Ketika kita klik tipe data, maka konten di bawah adalah tipe data. Nah, seperti itu ya. Nah, bisa kita gunakan dengan if else atau switch case. Nah, caranya kita coba. Ini saya kasih pembatas HR.
index. Kita cobakan menggunakan switch case. Jadi kalian boleh contoh menggunakan if else. Contoh menggunakan if else. Oke. Sini terlebih dahulu kita kenalkan bahwasanya ini yang akan diambil adalah halaman. Hal itu sama dengan halaman. Nah, seperti ini. Kalau ini tidak perlu karena di index. Ini sama hal sama dengan tipe data PHP-nya kita buang ya, ekstensinya. Nah, cara membacanya adalah ketika diklik tampilkan index, ini index maksudnya kosong, harusnya seperti ini ya. Index titik PHP tanda tanya hal tipe data. Ini sudah ada titik PHP, makanya nggak perlu lagi di sini ya. Dan ini karena index sama aja dengan seperti ini ya. Oke. Tampilkan posisinya tetap pada indeks, tetapi halamannya tampilkan halaman tipe data. Nah, maka artinya file tipe data yang ini akan ditampilkan pada file indeks. Nah, seperti itu ya. Ini juga sama, kita tambahkan hal sama dengan hal itu halaman sekali lagi. Ini juga sama, tanda tanya hal. Ini kita buang. Selesai. Sekarang kita panggil, ini kita buat halaman sama dengan ambil nilai get hal. Jadi kalau di sini halaman hal, maka di sini juga hal. Dia mau ngambil nilai ini. Nanti yang terambil kalau ini get hal artinya sama dengan nilai ini. Sama dengan nilai ini. Jadi ketika diklik ini link tipe data, maka secara tidak langsung nilai get hal sama dengan tipe data. Ketika diklik array, maka secara tidak langsung nilai get hal sama dengan array. Nah, dan seterusnya ya. Oke. Kemudian kita masukkan kondisi switch case ya. Kita masukkan halaman. Jika dalam kondisi pertama halaman yang diklik adalah tipe data yang ini, maka tampilkan. Kalau tampilkan kita pakai perintah include file tipe data titik .php dan seterusnya. Ini kita copy saja seperti yang tadi. Ctrl C, dan render. Oke, sudah pakai. Ini kita sesuaikan, kita buat array. Ini juga sama. Ini namanya if else. Nama filenya juga sama. Ini yang terakhir ada switch case. Seperti itu cara membacanya ya. Ketika diklik tipe data, maka akan nilai ini akan menggantikan di sini dan dia cocokkan dengan ini. Berarti cocok, maka tampil yang ini. Dan seterusnya kalau diambil diklik array, maka ini posisinya ke array. Dan seterusnya ini defaultnya kita buat saja kembali ke index.php. Oke, ini coba kita running, kita proses. Sorry, ada kesalahan. Ini harusnya tidak ada. Kita harus buat saja. Melihat materi. Coba stop.
ini ya. Saya close saja. Nah ini dia. Nah ini kita abaikan saja karena belum ada tombol proses. Ini harusnya ada proses. Kita abaikan saja. Nah ketika diklik tipe data maka yang tampil tipe data, diklik array maka yang tampil array, klik if else maka yang tampil if else, dan seterusnya. Ya jadi seperti ini. Nah ini home, ini kondisi home harusnya kita hilangkan ya, tapi tidak masalah. Nah jadi seperti itu ya, bisa dibuat dengan kondisi jika diklik tipe data maka tampil file tipe data, jika diklik array maka tampil array, jika diklik if else maka tampil. Nah itu juga merupakan kondisi ya, jadi tergantung pemahaman kita dengan penggunaan if else dan switch case tadi. Kalau seandainya kita betul-betul paham, jadi kita tahu harus terapkan ke bagian mana ya. Oke, mungkin itu saja untuk materi kita kali ini tentang struktur kontrol kondisi percabangan, ada baik itu if else maupun switch case. Oke, baik. Nah untuk selanjutnya saya akan berikan tugas, silakan dibaca. Oke, tugasnya saya share aja nanti di grup ya. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.